Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita di hari ini, Selasa 21 Februari tahun 2023. Percayalah, seperti Tuhan sudah memberkati kita di sepanjang malam yang telah kita lewati, maka di sepanjang hari ini juga Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, seperti biasa, marilah kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dari pembacaan 24 hari bersama Lukas. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ketiga, maka kita akan membaca kitab Lukas pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-38. Judul renungan kita hari ini, persiapkan jalan baginya. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat keempat sampai dengan ayat yang ke-6. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Tahu saudara bahwa seruan Yohanes Pembaptis yang mengutip seruan Nabi Yesaya ini sebenarnya memiliki arti simbolis rohani. Waktu itu umat Yehuda sedang dalam pembuangan di Babilonia. Sesaat lagi tampaknya mereka akan segera bebas dan kembali ke tanah Kanaan. Tuhan seolah akan datang dari Yerusalem. Dari barat, dia melewati padang gurun belantara menuju Babilonia di timur. Untuk itu, harus dipersiapkan jalan yang akan dilewati oleh Tuhan, sehingga tidak ada hal-hal yang akan menjadi sandungan bagi Tuhan. Seruan itu sebenarnya merupakan seruan rohani bagi umat Tuhan, baik dahulu maupun sekarang. Kita diperintahkan untuk mempersiapkan hati dan hidup selayaknya untuk menyambut kehadirannya. Amin. Jalan hidup kita harus diluruskan. Lembah yaitu hati yang putus asa dan jauh dari Tuhan harus ditimbun dengan percaya dan penuh pengharapan hanya kepada Tuhan. Gunung dan bukit kesombongan kita harus diratakan. Cara hidup kita yang berliku-liku, yang seenaknya dan tidak benar harus diluruskan. Jalan hidup orang yang berlekuk-lekuk tidak akan stabil dan tidak akan konsisten dalam iman. Itu sebabnya ia harus dikuatkan. Semua itu dimaksudkan agar Tuhan tidak terganggu dalam kehadirannya untuk menolong kita. Amin. Percayalah satu hal dan camkan baik-baik. Jauh di lubuk hati Tuhan dan nyata dalam rancangannya, bahwa Tuhan mau kita menikmati hal-hal yang baik dalam hidup ini. Dan itu dimulai ketika kita mau diproses, diluruskan, dibenarkan, dibenahi, dan mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu sidang jemaat Tuhan, mari kita terus belajar untuk hidup tulus di hadapan Tuhan. Lewat pembacaan perenungan kita pada pagi hari ini, seperti seruan Yohanes, mari luruskan jalan bagi Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan banyak perkara besar di dalam hidupmu. Dan nikmatilah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi saudara. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Tidak jauh-jauhnya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu di sepanjang hari ini. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam pergumulan fisik yang sakit, percayalah bahwa dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.